Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Adriani Nasution. Saya adalah dosen di program studi Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka memenuhi syarat sertifikasi dosen SMART 2022. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah Aksara Mandarin. Mata kuliah Aksara Mandarin merupakan salah satu mata kuliah keterampilan dasar yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 berbobot 2 SKS. Topik yang akan saya berikan adalah mengenai Xing Sheng Zi. Xing Sheng Zi merupakan komponen-komponen pembentuk aksara Mandarin yang terdiri dari komponen bunyi dengan komponen makna. Diharapkan melalui pertemuan ini, mahasiswa akan mampu menganalisis penggabungan aksara Mandarin dari komponen satu dengan komponen lain berdasarkan ide dan maknanya. Bentuk penilaian pada pertemuan ini adalah unjuk kerja dalam bentuk presentasi kelompok, di mana mahasiswa akan diminta untuk menampilkan hasil analisis mereka terhadap kata-kata yang memiliki konsep Xing Sheng Zi pada suatu paragraf. Demikian paparan singkat mata kuliah aksara Mandarin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Hello，大家好。老师老师好，老师早上好。早上好。吃饭了没？吃饭我没有的时候。我们就开始我们的课喽。Kita lanjut ke perkuliahan kita. Di pertemuan 9 ini, kita akan bahas mengenai apa kira-kira. 有没有同学预习了？ ada mahasiswa yang sudah review, kira-kira kita mau pelajari apa di pertemuan ini? Ada kira-kira? Ayo. 新生纪老师。对，形声字. Oke, kita lihat yang kira-kira yang dikatakan Adam itu apa? Udah kelihatan PPT Lause? Sudah, oke, kita mulai ya. Xing Sheng Zi. Ini dia. Jadi ini adalah mengenai komponen-komponen pembentuk dalam suatu aksara, di mana komponen tersebut terdiri dari komponen idenya, kemudian komponen bunyinya. Seperti itu. Nah, diharapkan setelah perkuliahan ini nantinya Los akan kalian beri tugas. Nah, kemudian nanti kalian mampu untuk menganalisis mana komponen-komponen tersebut, mana komponen idenya, kemudian mana komponen bunyinya, dan sebagainya. Kita lanjut. Xing Sheng Zi. Nah, itulah dia pembagian dari kata ini, frasa ini. Seperti itu. Dia terbentuk dari kata xing yang berasal dari kata xing zhuang, bentuk, idenya. Kemudian sheng itu adalah shengyin, bunyi. Kemudian zi, han zi de zi, karakternya. Itu dia, aksaranya. Itu dia. Jelas ya di sini kalau di sini xing menyatakan idea, komponen idea dalam suatu aksara, dan shengyin akan menyatakan bunyinya dalam suatu aksara. Lanjut. Nah, hanzi 绝大部分是形声字. Di dalam suatu aksara itu mayoritas itu adalah xing sheng zi. Itu dia. Xing sheng zi 都是合体字. Nah, semua xing sheng zi itu adalah compound characters atau karakter penggabungan. Itu dia. 其中一个部分是表示大概的意思，叫 xing pang. Bagian yang satu dia menyatakan maknanya, makanya dia disebut dengan xing pang. Sedangkan bagian yang satu lagi disebut dengan tuyinnya dan disebut dengan istilah sheng pang. Jadi untuk menyatakan komponen idea kita sebut dengan xing pang, komponen bunyi kita sebut dengan sheng pang. Dia. 到这儿明白吗？ Sampai di sini bisa mengerti? Oke, 我们看例子. Kita lihat contohnya. 什么词? Kata apa nih? Men. Itu dia. Kita coba kalian lihat kata men ini kira-kira dia terdiri dari berapa komponen?
两个，老师两个，对，两个。我们看komponen kanan dan kiri ya. Kita lihat. Nah, ini komponen apa? 还记得吗？什么部首？单人单人旁，对，单人旁，单人旁表示什么？ Menyatakan apa dia biasanya? 跟什么有关？ Biasanya dengan berhubungan dengan apa? orang. orang, 老师 对， Orang. orang. Kemudian ini apa? 们 Men. Itu dia. Jadi manakah yang sing pang? 哪个是声旁？ Yang mana sing pang? Yang mana sheng pang di sini? Simpang yang kiri, 老师。 就不是心旁左边，然后声旁右边，是吧？对，很好。Bagus, jawaban dari Tria tadi ya. Oke. Kan jelas ya tadi kalian sudah katakan bahwa ini ada tandern pang lose. Berarti itu menyatakan orang. Kemudian, nah, sedangkan kita tahu, kita lihat artinya men di sini kalau kita gabungkan dengan subjek, misalnya wo, saya, digabung dengan woman, berarti orang itu sudah menyatakan banyak, benar enggak? Itu dia. Makanya diambil bagian kiri adalah komponen pembentuk idenya, karena ini menyatakan orang dan jamak, men diambil dari untuk bunyinya. Itu dia. Sing pang atau disebut dengan untuk menyatakan makna, sheng pang, tuyin, itu dia. Tao cer, mimpai mah? Sampai di sini bisa? mimpai, 老师 Kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa istilah sebutan yang digunakan untuk sing pang dan sheng pang. Sing pang bisa disebut juga dengan sing fu, yi fu, sheng fu, yin fu. Nah, itu dia istilah-istilahnya. Maknanya sama, intinya sama. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa definisi mengenai sing sheng zi ini. Sing sheng zi 大多有象形字过程，还记得吗？象形字是什么？katakan 象形字只是字会意字，形声字都是可以做声旁。Nah, bagian-bagian ini yang kita sudah pelajari sebelumnya itu semua bisa menjadi komponen bunyi. 形声字是汉字最主要的造字方法。Nah, di sing sheng zi ini adalah salah satu metode pembentukan utama dalam suatu aksara Mandarin. Nah, 80% aksara Mandarin yang begitu banyak yang kita pelajari itu terbentuk dari sing pang dan sheng pang, itu dia. Jadi jelas ini ciri-ciri dari sing sheng zi ya, yaitu yang utama dalam suatu karakter pembentukannya 80% aksara dibentuk dari sing sheng zi ini. Nah, jika dia sudah berbentuk menjadi berfungsi sebagai komponen bunyi, dia tidak lagi membentuk komponen makna. Itu dia. Kemudian dia terbentuk asalnya itu juga dari xiang xing zi. Itu dia ya, inti utamanya. Oke, 我们看例子。有些字既能做表音偏旁，也能做意偏旁. Itu dia. Nah, di sini jelas kalau dikatakan itu dia beberapa kata dia bisa memiliki dua fungsi. Tuh. Kemudian kita lihat di sini. Dia ada bergabung dengan komponen lain. Itu dia. Sehingga membentuk kata baru dengan bunyi yang baru atau pelafalan baru, yaitu yang, kemudian shu. Ada ke, ya kan? Makanya mutsepang ini digunakan dengan komponen lain sehingga terbentuk kata lain. Itu dia. Nah, lihat di sini. Cek cemetu. menerima, Menerima? Terima. atau wash one's hair, mencuci rambut seseorang. Ya. Mu ini biasanya lihat di sini dia pakai, tapi dia mu di sini digabungkan dengan komponen radikal san tian shui, 3 titik air. Nah, di sini dia bertindak jelas ya, dia bertindak hanya sebagai bunyi, tidak sebagai makna. Karena mu sini artinya itu mengarah untuk mencuci rambut kita. Itu dia. Jadi beda ya, totally different ya. 完全不一样的. Jadi sama sekali tidak sama untuk pengambilan maknanya, dia hanya pengambilan bunyinya saja. Tidak, ini bunyinya ya. Oke, kita lihat lagi di sini juga sama, ada kata men yang bisa bertindak sebagai bunyi dan makna.
kita lihat men di sini. Seperti tadi contoh yang tadi sudah dijelaskan, dan di sini menjadi apa? Wen. Jadi maknanya yang kedekatan. Ada yang bisa sama persis pelafalannya, ada juga yang sedikit berbeda dari segi konsonannya, itu dia. Tetapi di sininya dekat, en. Men dengan wen kan dekat, en, itu dia. Konsonannya bisa berbeda, bunyi kemudian nadanya bisa berbeda, tetapi pelafalannya dekat seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa karakteristik juga ada posisi dari xing sheng zi, yaitu zuo xing you sheng. Apa ini kira-kira? Zuo bian de zuo. Kiri sebagai makna, kanan sebagai nada. Jika kiri sebagai idenya, kemudian kanan Kanan sebagai sebagai bunyi. bunyinya. Bunyinya. Kita lihat dari kata cheng. Cheng ini merupakan dari kata chengshi ya, menyatakan kota. Kata dasarnya adalah yang ini, cheng juga. Itu dia. Tapi dia digabung dengan radikal tu zipang. Kita tahu kalau tu zipang itu menyatakan suatu lahan, suatu tanah. Nah, kota itu kan ada suatu tempat, dia membutuhkan lahan, dia membutuhkan tanah kan, makanya digunakan komponen tu zipang. Nah, jelas ya. Zuo xing ada sebelah kiri menyatakan idenya, you sheng untuk menyatakan bunyinya di sebelah kanan. Begitu juga dengan contoh lainnya. Nah, ini juga. Di-er shi shenme ne? Yang kedua apa? Yo xing Yo xing, jo sheng. You xing, zuo sheng. Berarti sebelah kanan Sebagai idea. idenya, Sebelah kiri jadi bunyi. bunyinya. Oke, siapa bisa bantu Lause kira-kira jabarkan ini apa kira-kira? Kenapa di sebelah kanan harus bunyinya sedangkan sebelah kiri bunyinya? Oke, Angeline 举手了. Angeline sini udah tunjuk tangan. Silakan Angeline. Jadi ini tulisan kong. Kong dari kong yang artinya kerja. Lalu yang sebelah kanan tulisan li yang artinya li. tenaga. Jadi penghubungannya gimana? Dalam bekerja? Dalam bekerja butuh tenaga, Lause.很好. Itu dia, benar ya. Itu dia. Kong ini adalah kata dasarnya, ini dia. Kong, yang artinya kita bekerja. Itu dia. Kemudian dia digabungkan dengan kata li. Li itu berhubungan dengan kekuatan. Itu dia. Nah, nama kita bekerja, kita kekuatan, tenaga. Nama kita bekerja, kita butuh tenaga, kan? Itu dia. Kalau nggak ada tenaga, kita gimana kerja? Itulah dia gabungannya. Sehingga, you xing, zuo sheng, seperti itu. Begitu juga penjabaran dengan contoh-contoh lainnya. Nah, yang ketiga, apa nih? 3. Sang Xing, xia sheng. Shang xing, xia sheng. Nah, kalau berarti dia di atas apanya? Idenya. Di atas Kalau idea. xiamen shema? Bunyi. Bunyinya. Jadi, sama juga ya sistem penjabarannya itu seperti yang di nomor 1 dan 2. 4 juga. Xia xing, shang sheng, kemudian wai xing, nei sheng, nei xing, wai sheng. Jadi intinya di sini adalah bahwa xing sheng zi ini fleksibel. Bisa di kiri dan di kanan, atas dan bawah, ataupun di luar dan di dalam. Itu dia. Tao ce明白吗? 明白了。 有问题吗? Ada pertanyaan sampai di sini? 没有老师。 没有. Oke, 我们继续. Kita lanjutkan. Nah, ini juga ada karakteristik xing sheng zi, tetapi dia dilihat dari segi pinginnya, tulisannya. Itu dia, bukan aksaranya ya. Nah, di sini ada 6 karakteristik. Kita lihat yang pertama. 会读吗？怎么读呢？第一怎么读？ 声母、韵母、声调都相同。对，声母、韵母、声调都相同是什么意思呢？
Initials, Final, finals, bunyi, nada finals. sama semua. Sama lah, Ustaz. Initials, finals, nada sama semua. Konsonan, vokal, nada itu sama semua. Kita lihat dari segi pinginnya ya. Kalau di atas tadi kita lihat dari segi aksaranya. Nah, yang kali ini kita lihat dari segi pinginnya. Kita lihat ini ada kata yo. Dengan kata yo di sini, ini adalah kata dasar untuk aksaranya. Kemudian yang satu lagi dia sudah bergabung dengan yang lain. Kita lihat dari segi pinginnya ini jelas ya. Shengmu, yunmu, shengdiao. Shengmu, yunmu, shengdiao 都相同的. Semua sama. Baik konsonan, vokal, nada, semua sama. 第二是什么呢? Kata yang dengan yang. Juga lihat dari segi aksara juga mirip ya, mengambil komponen mengambil komponen. Kita lihat di sini shengmu, yunmu, shengmu, yunmu 相同，但是声调不同. Itu dia berbeda ya. Yang satu nada 2, yang satu nada 4. Begitu juga dengan contoh yang lainnya. 第三是什么呢? 声母相同，但是韵母加和接不同, ya berbeda ya. Tapi nadanya sama. Jia, jie. Itu dia, nadanya sama 4. Itu dia. Ini juga seperti ini juga. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, kalau ini apa nih? 韵母声韵母声调相同，声母不同。 Nah, ke 不同, bagian mana yang berbeda? Inisial Inisial konsonannya ya. Kita lihat mang dengan wang, itu dia. Berbeda ya konsonannya. Kemudian ada ku dengan ku, jing dengan qing, itu dia. Lanjut berikutnya. Sampai sini bisa diikuti kan? Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira apa nih? Yang nomor 5. O dengan pi itu 哪个不同? 哪个相同? Yang mana yang sama? 声母 nadanya. 对, nadanya ya, nadanya. inisialnya Inisialnya. sama. Inisialnya ya. Kita lihat kita lihat yang sama. Po dengan pi, inisialnya konsonannya sama-sama p. Tapi yunmu kemudian shengdiaonya 不同. Itu dia. Kalau semuanya berbeda, kita lihat dari apanya kira-kira nih? Aksaranya. Dari aksaranya, Hanhao. Dari kedekatan aksaranya yang utama ya. Itu dia. Baru kedekatan pelafalannya. Dia. Pa, pai. Lihat di sini. Dasarnya ini diambil dari sini. Kemudian dia bergabung dengan komponen lain ini. Ingat bahwa kemarin kita sudah mempelajari bahwa aksara itu bentuknya itu bisa melebar, mengecil, disesuaikan dengan proporsinya ketika dia bergabung dengan komponen lain. Itu dia. Oke, sampai sini bisa diikuti? Oke, 有问题吗? 到这儿有问题吗? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah contoh juga di mana dari kata qing dia bisa bergabung dengan berbagai fushou, berbagai radikal dengan berbagai bunyi juga. Tetapi dia memiliki pelafalan yang sama. Tetap pakai qing dia. Hanya saja dari segi nadanya yang berbeda. Itu dia. Radikal, kemudian nada dia berbeda, tetapi untuk shengmu, yunmu, do xiangtong. 这个怎么读？知道吗？这个什么字呢？中。对，中是什么意思呢？3 点钟, 4 点钟, kira-kira itu untuk menyatakan apa? Waktu dia. Lihat di sini, dia menyatakan di sebelah kiri dia untuk idenya, sebelah kanan untuk menyatakan bunyinya. Ini dia, kita tahu ini adalah bacanya cong ya. Sedangkan ini dia pakai radikal jin zipang. Kenapa cong waktu menggunakan radikal jin zipang, radikal emas yang berhubungan dengan emas? Oke, saatnya lianxi
saatnya kita latihan. Nah, di sini ada beberapa kata dasar ya. Lase mau kalian memilih salah satu kata untuk digabungkan dengan komponen lainnya. Kemudian, jika dia sudah bergabung dengan komponen lain, apakah arti kata itu jadi kata apa dia? Kemudian kalian jelaskan mana komponen bunyinya, mana komponen idenya. Oke, Lause kasih waktu kira-kira 1分钟, 1 menit ya, silakan dipilih. Kemudian nanti dijelaskan. Nada keempat, Mas. Nada ke? 4. 4. Harusnya. Berarti bacanya? Piao. Piao. Oke. Piao. Kamu gabungkan dengan komponen apa? Itu bisa dikasih santian shui, Santian shui. Oke, kita coba ntar ya, Lase tulis dulu. tapi artinya berubah. Artinya jadi apa? Kalau piao yang di Gagal. sini artinya Itu apa? tiket. Nah, kalau yang di sini? Gagal, Mas. Hah? Atau gagal atau Gagal. come to nothing. Atau? Come to nothing. Kan apa? Come to nothing, bahasa Inggris. Come to nothing. Oke. Gagal ya, tidak menghasilkan apa-apa. C. Oke. Nah, coba dijelaskan mana komponen bunyi, mana komponen makna. Opense. Jadi kanan itu bunyi. Yo bian shi sheng pang, bagian kanan adalah bunyinya. Zuo bian shi Xing pang. Xing pang. Oke. Kenapa zuo bian itu menyatakan idenya? Tadi kalau kata piao itu untuk tiket ya, Pak, yang di sini dasarnya. Nah, ini dia udah bergabung dengan radikal santian shui, dia menjadi apa? Gagal gitu ya. Gagal, so. Tidak menghasilkan apapun. Kira-kira gimana tuh hubungan maknanya? Jadi kalau kita punya tiket itu bersama air, itu nggak ada hasilnya. Apa sih? Nggak ada tiket, terus kita gabung sama air, udah buyar gitu, nggak jadi menghasilkan apa-apa. Sesuatu yang pas seperti itu? Sepertinya. So. Sepertinya itu, kurang lebih seperti itu ya. Kita punya tiket nih. Kan kalau kita punya tiket kan kita mau pergi masuk ke tempat itu kita jelas bisa masuk ya. Tapi ketika tiketnya kita udah punya kena air, maka udah hancur tiketnya, kita nggak kasih masuk lagi, bener nggak? Iya. Nah. Oke, yo tahu li de. Oke, masuk akal ya. Oke, Angelin lah apa? Yang nomor 4 lah, Ustaz. Oke, ini kamu gabungin dengan komponen mana? Ini kan ci. Gabungin sama komponen mu. Jadi ci. Komponen mu. Jadi ci. Oke. Kenapa? Jadi kata apa dia di sini? Di sini dia kata apa? Kemudian di sini kata apa dia? Yang ci itu artinya beberapa. Yang ci itu mesin lah, Ustaz. Hubungannya apa kira-kira yang di sini ci dengan ci? 跟什么有关？然后哪个是形旁，哪个是声旁？左边是形旁，右边是声旁。Karena mu itu kan kayu lah, Ustaz. Pada zaman dahulu mesin-mesin itu kebanyakan terbuat dari kayu lah, Ustaz. Oke. Alat-alat ya di sini ya. Kalau sekarang kan memang kata ci ini udah diistilahkan dengan mesin, itu dia. Kalau dulu diistilahkan adalah alat-alat, ya kan? Alat-alat dulu kan misalnya kita belum ada metal, belum ada besi, jadi pakai kayu, itu dia. Sehingga digabung menjadi komponen ini artinya jadi mesin. Nah, seperti itu. Jadi diambil dari sini hanya sekedar bunyinya saja. Oke, kira-kira itu ya perwakilan dari teman-temannya. Oke, di sini ada beberapa. Kalian bisa latihan mandiri nanti. Yang kalian materinya kalian bisa akses di e-learning ya. Gitu. Nah, oke. Zuoye. Oke, sebelum kita masuk ke zuoye atau tugas, kira-kira yang lo sampaikan tadi ada pertanyaan?
Tidak, Lausa. 没有老师，没有，明白吗？明白老师。Baik, mengerti ya? Benar? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, langsung tanya dulu ya. Kita ulang tadi pelajaran kita tadi. Coba, ciri-ciri dari Xing Sheng Zi tadi kira-kira apa? Dari sekian banyak yang lo paparkan. Coba, kira-kira apa tadi ciri-cirinya dari Xing Sheng Zi? Ya, masa dari segitu banyak nggak ada yang ingat? Ayo, Ada komponen yang menunjukkan makna sama ada komponen yang menunjukkan bunyi. Di mana kalau komponen itu sudah menunjukkan makna, dia tidak bisa lagi menunjukkan bunyi, berlaku sebaliknya. Oke, biasanya ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Biasanya dia tidak lagi menyatakan makna asalnya. Itu dia. Gimana tadi? Kok dari segi pinjinnya tadi, apakah dia sama semua atau ada yang berbeda? Belum tentu, Lausa. Belum tentu. Bisa saja shengmu atau yinmu atau shengtiaunya yang sama. Atau kemudian ada yang salah satunya. Ada juga yang totally different atau wanquan puiyang. Sama sekali semuanya berbeda. Tapi dia dilihat dari mananya kalau dia sama sekali berbeda. Aksaranya Lausa. Itu ya aksaranya. Itu dia. Kemudian di dalam aksara ini sebagian besar itu 80% itu terbentuk dari apa? Simpang dan sungmang. Dari apa, Naomi? Simpang dan sengpang. Dari Xing Sheng Zi itu, dari Xingpang dengan Shengpang, itu很好, itu dia. Kemudian kalau dari segi posisi, dia di mana aja? Bisa di kiri, di kanan, di atas, sama di bawah. Juga luar sama dalam. 对，很好，左右、上下、内外, gitu ya. Dari kiri ke kanan, atas bawah, ataupun dari dalam dan luar. Nah, itu dia. Harus diingat ya, karena ini akan terus berlanjut kegiatannya. Materi dengan Xing Sheng Zi ini cukup banyak. Ada 5 pertemuan kita. Itu dia. Karena dia luas. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa ciri khasnya 80% ini aksara terbentuk dari 2 komponen ini. Jadi pembahasan cukup panjang nanti. Jadi kalian harus kuasai ini. Oke? Sampai sini, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut mengenai tugasnya. Oke, tugasnya adalah kerja kelompok ya. Ketawa deh. Kerja kelompok ya, di mana kalian terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kemudian tugasnya adalah di dalam suatu paragraf nanti kalian cari kata-kata, kemudian di kata tersebut bagi dia jadi berapa komponen, kemudian sebutkan atau tentukan analisis yang mana komponen bunyi, yang mana komponen makna. Oke, setelah kalian bagi, dia komponennya jelaskan. Asal katanya apa, kemudian pembentukannya apa, kemudian hubungannya apa. Ada pemaknaan dari segi pemaknaannya apa. Itu dia. Setelah itu dari segi pinginnya. Pinginnya juga seperti tadi. Yang mana yang sama? Antara konsonan, vokal, dengan nada, yang mana yang sama? Itu dia. Senyum-senyum nih Jufer. Jufer bisa ngerti? Bisa, oke, mantap kalau begitu. Untuk tugas ada pertanyaan? Tidak, Lausa. Tidak, Ya, oke. Sudah mengerti konsep tugasnya bagaimana? Sudah, oke. Tugasnya kumpul di mana? E-learning Lausa. E-learning. E-learning tinggal waktunya seminggu, Lausa. Iya, hentau. Tuh, langsung cukup baik ya, cukup panjang tuh waktunya seminggu. Jadi minggu depan semua masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal hanya boleh 10 menit saja untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Itu dia. Nah, setiap anggota punya proporsi yang seimbang untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Itu dia ya, jangan yang hanya satu orang dari awal sampai akhir itu dia terus yang presentasi, tidak. Masing-masing harus punya proporsi yang seimbang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Itu dia.
Oke, sampai sini kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita sampai di sini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa kalian boleh tanya di grup kita. Oke. 如果没有问题的话，我们的课就到这儿，谢谢大家，再见。谢谢老师，再见。谢谢老师，再见。 Sebentar, Rosa screenshot dulu ya. Oke, 好了。好了，谢谢大家，再见。